Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Tetap semangat kan untuk belajar matematika? Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari terkait pembagian bentuk aljabar. Di sini ibu punya rumus A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A min M min N, atau A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Ingat, ketika pembagian maka pangkatnya dikurangi. Kemudian ibu punya contoh. Misal ada pembagian 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 kurangi 2 sama dengan 5 pangkat 1, atau bisa ditulis hanya 5. Untuk kedua, bentuk aljabar yaitu A pangkat 6 dibagi A pangkat 4. Kalian bisa mengalihkan A-nya ini kan sebanyak 6 kali dibagi dengan A yang sebanyak 4 kali. Yang sama dicoret. Maka tinggal sisa A pangkat 2. Kemudian di sini contoh yang ketiga. Terdapat 8A pangkat 2B dibagi 4A sama dengan 8AAB dibagi 4A sama dengan 2AB. Kenapa ibu menulis AA? Karena A pangkat 2 itu sama dengan A kali A. Perkalian berulang sebanyak 2 kali dari A. Yang sama dicoret, A sama A dicoret. Kemudian 8 bagi 4 itu bisa dibagi, diselesaikan, yakni menghasilkan 2. Variabel yang tersisa yakni tinggal A dan B. Maka ini adalah hasil akhirnya. Ingat, bentuk aljabar dapat dikerjakan jika variabelnya sama. Artinya, variabel yang akan diselesaikan harus dengan sejenisnya. Maksudnya, koefisien dibagi dengan koefisien, variabel dibagi variabel. Ingat, variabelnya yang bisa dihilangkan atau dicoret yakni variabel yang sama, A dengan A, B dengan B. Tidak bisa A dengan B. Contoh yang kedua, 6A kuadrat ditambah 8X dibagi 2X. Artinya 6X pangkat 2 per 2X ditambah 8X per 2X. Setiap bentuk aljabar ini membagi 2X. Maka ini 6X sama dengan perkalian 6X kali X, nanti akan menghasilkan 6X kuadrat. Jadi 6X kuadrat berasal dari 6X kali X. Kemudian ditambah 8X per 2X. Ingat tadi di atas bahwa yang sama dicoret, X bagi X. Habis. 8 bagi 2, 4. Di sini tinggal 6X ini tinggal memuat 1X. Berarti 6 dibagi 2 berapa anak? 3. Hasil akhirnya yakni 3X plus 4. Contoh yang kedua demikian. Terdapat bentuk aljabar 8X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 16 dibagi 4. Ingat, setiap bentuk aljabar ini membagi 4. 8x kuadrat dibagi 4 ditambah 4x kuadrat dibagi 4 dikurangi 16 dibagi 4. Hasilnya yakni 12x kuadrat plus x dikurangi 4. Bagaimana anak-anak? Semoga sampai sini kalian paham ya. Baik anak-anak, tadi yang ibu contohkan di awal yakni dengan menggunakan satu suku. Bagaimana jika pembagiannya membagi 2 suku seperti ini? Maka kalian harus menggunakan cara bersusun.
Cara bersusun dapat digunakan untuk pembagian dengan dua suku atau lebih. Misal, contoh yang pertama, X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 6 dibagi oleh X dikurangi 2. Penyelesaiannya ini berada di dalam pembagian. Seperti ini. Kemudian dibagi oleh X-2. Cara yang pertama, langkah pertama yakni lihat pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya yakni X pangkat 3. Perkalian berapa yang akan menghasilkan, jika dikalikan dengan X, maka menghasilkan X pangkat 3. Ingat, yakni X pangkat 2. Kenapa enggak X pangkat 1 pasti? Ketika X pangkat 1, maka nanti hasilnya akan menjadi X kuadrat, bukan pangkat tertinggi. Ingat, dalam perkalian, ketika variabel yang sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. X kuadrat dikali X yakni X pangkat 3. X kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 2 yakni min 2X pangkat 2. Kemudian dikurangi 2X pangkat 2 ini ya, X pangkat ini 0 kan, 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Kalian hati-hati dengan tanda di sini ketika negatif dengan negatif. Ingat, ketika 2X kuadrat dikurangi negatif 2X kuadrat, maka menjadi 2X pangkat 2 ditambah 2X kuadrat. Kemudian setelah dikurangi menghasilkan, ingat, 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Berarti ini 4X kuadrat. Yang atas turun. Negatif 5X. Kemudian pangkat tertingginya yakni 4X kuadrat. X dikali berapa yang akan menghasilkan 4X kuadrat? Yakni dikali 4X. 4X kali X, 4X kuadrat. 4X dikali negatif 2 yakni min 8X. Dikurangi kembali. 4X kurangi 4X, 0. Tidak perlu ditulis. Negatif 5X dikurangi negatif 8X menghasilkan 3X. Negatif 6-nya turun. Lihat kembali. Pangkat tertingginya yakni 3X pangkat 1. X dikali berapa yang akan menghasilkan 3X? Yakni dikali 3. 3 kali X, 3X. 3 dikali negatif 2, negatif 6. Negatif 6 dikurangi negatif 6 yakni 0. 3X dikurangi 3X, maka hasilnya 0. Dari sini terdapat beberapa langkah untuk menghasilkan penyelesaian yang menghasilkan 0. Ini yang di atas adalah X kuadrat plus 4X plus 3, yakni adalah hasil dari pembagian bentuk aljabar X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6 yang dibagi dengan X min 2. Contoh yang kedua pun sama. 6X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 24 oleh 3X min 8. Seperti ini. Ingat, pangkat tertingginya berapa? 6X kuadrat. Perkalian berapa yang akan menghasilkan 6X kuadrat jika dikalikan dengan 3X? Yakni dikalikan 2X. 2 kali 3, 6. X kali X, X kuadrat. Kemudian 2 kali negatif 8, 2X kali negatif 8. Yakni negatif 16X.
6x kurangi 6x 0. Negatif 7x dikurangi negatif 16, 9x. Ingat, hati-hati dengan tanda. Ibu ingatkan lagi. Kemudian negatif 24-nya turun. Sudah? Lihat lagi. Pangkat tertingginya berapa? Yakni 9x. 3x kali berapa yang akan menghasilkan 9x? Yakni dikalikan 3. 3 kali 3, 9x. 3 kali negatif 8, negatif 24. Negatif 24 dikurangi negatif 24 yakni 0. Jadi pembagian antara 6x kuadrat dikurangi 7x negatif 24 dengan 3x negatif 8 yakni menghasilkan 2x plus 3. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian paham ya dengan penjelasan yang ibu berikan. Baik, untuk materi selanjutnya yakni terkait memahami cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Kalian bisa lihat pada halaman 237 pada buku paket kalian. Di situ terdapat poin I2, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Kenapa ini dirubah ke bentuk perkalian? Karena pada bentuk pembagian, untuk bisa diselesaikan harus dirubah ke dalam bentuk perkalian. Kemudian penyebut dijadikan pembilang. Pembilang dijadikan penyebut dengan ketentuan syarat B tidak boleh sama dengan 0, C tidak boleh sama dengan 0, dan D tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih pahamnya, kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, yakni 4A pangkat 3 per B dibagi A per B pangkat 3. Penyelesaiannya, ingat tadi di atas, harus dikembalikan ke bentuk perkalian atau diubah dulu ke bentuk perkalian, yakni menghasilkan 4A pangkat 3 per B dikali B pangkat 3 per A. Yang sama dicoret, A pangkat 3 dibagi A, sisa A pangkat 2. B pangkat 3 dibagi B, sisa B pangkat 2. 4 kali 1, 1 dibagi 1, 1 kali 1, 1. 4 kali 1 dibagi 1 yakni 4A kuadrat dikali B kuadrat. Ini adalah hasil akhirnya. Untuk contoh yang kedua yakni AB kuadrat per C dibagi B per AC. Rubah dulu ke bentuk perkalian, yakni AB per C dikali AC per B. Yang sama dicoret C dengan C dicoret. B kuadrat dibagi B, yakni B. Berarti hasil akhirnya yakni AB dikali A. Atau bisa juga menjadi A kuadrat B. Cukup sekian penjelasan dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Apabila ketika ibu menjelaskan terdapat kata-kata ibu yang kurang kalian pahami atau menyinggung perasaan kalian, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku dan jangan lupa jaga kesehatan.